Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss Tusi bisa diceritakan nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir serta latar belakang pendidikan Miss Tusi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mempersilahkan gitu ya untuk menjadi salah satu narasumber untuk tugas teman-teman. Perkenalkan, nama Miss Tusi Wahyuni, lahir di Jakarta 17 Januari 1995. Terus tinggalnya di Margonda, tapi rumahnya di Bekasi. Terus latar belakang pendidikan S1 bahasa Inggris. Wow, jadi Miss Tusi S1-nya sastra Inggris, terus melanjutkan pendidikannya di pendidikannya Tafis apa? Jadi gini. Jadi kan S1-nya bahasa Inggris. Nah, selama di semester kurang lebih semester 4 atau 5 gitu ya. Sambil kuliah, Miss juga sambil nambah hafalan gitu, ikut asrama Quran di Margonda di Gang Yahya Nui, namanya PTQ Ababil. Nah, di situ latar belakang kenapa Miss bisa ikut tentunya ya dengan kuliah yang sebenarnya dulu Miss pondok ya, tapi latar belakangnya bukan yang pondok Quran gitu, enggak, tapi modern gitu, yang hafalan tapi biasa aja. Nah, terus pas lagi di kuliah itu kan heterogen banget ya temenan sama siapa, terus pergaulannya seperti itu. Miss ikut Trohis di kampus gitu ya, selain ya ikut BEM juga, BEM fakultas, ikut Trohis. Nah, di situ tuh kayak jadi termotivasi gitu buat justru itu titik awal Miss hijrah. Kayak kan tadinya teen jadi 20 kan, dari situ doa hajat di milad atau ulang tahun yang ke-20. Dulu tuh Miss tomboy banget makanya ya lo begajulan banget ya. Terus habis itu ya udah akhirnya pengen jadi ukti gitu ya, pengen jadi sebenarnya muslimah. Terus akhirnya selain menambah ilmu yang duniawi gitu ya, misalnya tuh jadi nambah hafalan gitu di asrama Quran. Maka dari itu ketika lulus itu Miss freelance gitu ya, ngajar bahasa Inggris privat di bimbel. Terus habis itu untuk di instansi itu ngajarnya Quran gitu. Nah, Miss Tusi kan akhirnya pas tahap pendewasaan di umur 20 tuh mulai kayak hijrah gitu. Nah, karena menurut Miss Tusi, siapa sosok atau peristiwa pertama yang pertama kali menginspirasi Miss buat mencintai Al-Quran? Ustazah Oktistiana Dewi gitu. Dulu kan waktu SMA SMP itu kan film-filmnya itu booming ya, Ketika Cinta Bertasbih gitu segala macam, dan karyanya Asma Nadia. Terus masya Allah banget sih gitu, jadi perempuan yang seperti itu gitu. Jadi pengen gitu ya ketika Miss dewasa itu tadi ya masuk ke 20, pengen jadi sosok yang seperti itu tuh. Salah satu sosok yang masya Allah banget gitu ya untuk muslimah. Untuk Miss Tusi sendiri, apa motivasi Miss dalam menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di NF ini? Kalau motivasinya tentunya kita sama-sama tahu hadis dan juga bahkan di dalam Quran gitu ya dikatakan bahwa ya sebaik-baiknya manusia gitu di muka bumi ini adalah, bahkan ya bisa dikatakan yang kita ingin gitu ya menjadi sempurna adalah orang yang belajar Al-Quran gitu, dan juga mengamalkannya gitu. Itu benar-benar kayak sebaik-baiknya manusia, dan Miss pengen gitu ya saya lampau Miss yang belum sempurna itu gitu ya, sampai dari masa dewasa sampai akhir ini Miss mau jadi sebaik-baiknya manusia itu dengan mempelajari dan juga mengajarkan ilmu Al-Quran ini di entah itu ya di NF, di instansi ini ataupun di luar. Masya Allah. Kemudian bagaimana sih perjalanan Miss Tusi hingga bisa menjadi seorang guru tahfiz seperti sekarang ini yang ada di Nol Fikri? Perjalanan itu sebenarnya nggak mudah kayak yang daftar terus udah gitu jadi guru. Sebenarnya Miss
dulu latar belakangnya nggak dibolehin sama orang tua buat jadi guru karena you know lah guru di Indonesia gimana gitu ya. Jadi dulu harapannya orang tua tuh Miss jadi yang wanita karir gitu ya di sebuah perusahaan di Jakarta, dan Miss pernah gitu ya di masuk ke situ, tapi karena hatinya kayak tenang, duh kayaknya ini bukan gue banget gitu kan, ini bukan aku banget. Ya udah gitu kan ya, akhirnya tadi karena udah punya visi gitu, misi hidup ini mau yang jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Dan apa ya, kan mungkin di generasinya Miss itu kan guru-guru ngaji itu kayak yang udah tua, terus kayak yang kaku gitu segala macam. Itu Miss pengen membuat suasana baru gitu, dan itu suatu bentuk dakwah juga gitu ya sebagai Miss generasi milenial, dan juga tentunya nanti generasi seterusnya Gen Z dan yang lainnya itu bahwa ya belajar Al-Quran itu asik gitu, dan bisa dengan mudah gitu ya, nggak harus yang kaku atau gimana. Nah itu kan salah satu tantangan Miss menjadi guru Al-Quran tuh kan salah satunya orang tua sama ya generasi pandangan terhadap guru. Nah kira-kira tantangan lainnya misalnya dari faktor eksternal atau internal, misalnya pas di acaranya gitu. Tantangannya apa ya, mungkin nggak tahu, I don't know, Apa aja I sih Miss should bisa say dari luarnya, yang lainnya selain itu bisa juga dari dalamnya, misalnya ada perbedaan murid, sifat murid yang tentu sih setiap kayak angkatan gitu ya, itu ada beda, setiap kelompok tuh ada beda gitu. Cuman so far sih justru ya kalau misalnya Miss ngerasa semakin kesini tuh kayak teman-teman semakin kerangkul sih, awareness-nya semakin ada gitu. Tantangan dari internalnya maksudnya itu cukup lumrah gitu ya bagi guru gitu, apapun guru apa pasti ngerasain itu gitu, dan kondisi itu ya kita harus tanganin gitu ya. Terus kalau misalnya dari eksternal, sebenarnya sih selain kami dari ranah guru Quran, kita butuh support sih gitu ya, apresiasi juga tentunya gitu, bahwa ya mapel ini tuh nggak kalah penting loh gitu sama mapel lain gitu, apalagi dengan goals dia sama ini dengan masuk PTN. Kita juga punya kan prestasi Quran yang bisa menunjang masuk PTN. Banyak alumni sini yang lulus gitu ya dengan prestasi tersebut, dan bisa gitu ya di manfaatkan gitu prestasi Qurannya untuk masuk ke PTN yang mereka inginkan. Kan Miss udah melewati banyak banget tantangan selama hidup Miss. Miss bisa nggak ceritain apa pencapaian atau momen terbesar yang Miss banggakan selama menjadi guru tahfiz? Ini juga ceritanya sambil merinding karena kayak apa ya, terharu gitu ya. Pokoknya setiap Miss melihat progres siswa itu terharu banget. Sebenarnya banyak ya momen-momen melihat siswa itu yang bikin apa ya, itu tuh momentum yang membanggakan lagi Miss sebagai guru. Tapi yang terakhir itu jadi salah satu siswi gitu ya, siswi kan jadi siswi itu kan satu kelompok sama Miss gitu ya, dan dia itu ya maksudnya mau gitu berprogres, dan dia tuh salah satu siswi yang sangat apa ya, antusias gitu ya dalam progres belajarnya sampai di kelas 12 gitu ya. Dan setiap Miss kasih kesempatan, ayo ikut ini, ayo kamu bisa ini, dan dia selalu ikut. Dan akhirnya dia, ini jarang banget ya di NF itu, mungkin banyak yang jadi masuk ke fakultas keguruan atau yang lain, tapi dia pertama dia masuk ya, setiap siswa-siswa yang dia dapat prestasi mumtaz gitu ya, terus mereka dapat PTN yang dia inginkan, itu sangat
kita bikin apa ya, masya Allah gitu kan ya, akhirnya usahanya yang bertatih-tatih selama di SMA gitu ya selama 3 tahun membuahkan hasil, itu bikin bangga banget gitu kan ya. Terus dia yang sempat nyebutin yang Miss makasih ya gitu, karena Miss kita jadi aku jadi bisa sampai ke posisi ini gitu, aku jadiin Miss apa ya, orang yang jadi inspirasi gitu bagi dia. Terharu banget gitu. Dari semua tantangan yang Miss sudah laluin, terus pencapaiannya, ada harapan atau pesan dari Miss untuk para penghafal di NF maupun di luar untuk kedepannya? Kalau misalnya pesan, tentunya apa ya, kita jangan takut gitu ya, dalam artian dulu Miss mungkin sampai sekarang juga masih ada perasaan itu ya, karena jujur Miss itu nggak mau dilihat orang tuh kayak soleh gitu loh, kayak ukti, kayak muslimah yang alim gitu, enggak gitu ya. Jadi ya just be ourselves gitu. Cuman dalam artian kita itu, kebaikan yang ada di diri kita itu sebuah privilege loh gitu ya, kita manfaatkan gitu ya kebaikan yang sudah kita punya, salah satunya dengan menghafal Quran ini gitu ya, sebagai dakwah. Yang mana tahu, kita nggak tahu ya, ketika mungkin teman-teman menghafal terus siapa yang targetnya banyak, terus menginspirasi teman yang lainnya, terus ikut ekskul gitu ya, terus bahkan sampai nanti di akhir kelas 12 sampai dapat mumtaz, itu teman-teman udah memberikan cicilan gitu ya, mahkota buat kedua orang tuanya, terus kalian sudah menabung pahala di akhirat, dan teman-teman menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas gitu, dan orang-orang yang melihat capaian teman-teman itu udah jadi amal jariah gitu ya bagi teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan mengutamakan gitu ya, selalu apa ya, mungkin remind ulang gitu ya niat kita gitu dalam menghafal Quran dan mempelajarinya. Masya Allah, terima kasih Miss Tusi, harapan dan kesan-pesannya. Sekali lagi Ya, semoga kita terus meningkatkan semangat dalam menghafal Al-Quran. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya Miss Tusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.